Hidup Lastri berubah sejak kepergian suaminya. Setiap pagi ia terbangun dalam sunyi, hanya ditemani kenangan masa lalu. Rumah yang dahulu penuh tawa kini terasa begitu hampa. Sepeninggal suaminya, tak ada lagi yang bisa ia ajak bicara, tak ada yang bisa mengisi kesendiriannya. Hari-hari berlalu tanpa arah, seperti daun kering yang terhempas angin. Suatu sore, saat duduk di beranda rumahnya yang kecil, Lastri merenung. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan dan usia kian menua. Keinginan untuk memiliki seorang anak semakin kuat. Namun, harapan itu terasa mustahil karena usia tak lagi muda. Satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah mengangkat seorang anak. Meski tak sebanding dengan darah daging sendiri, ia yakin cinta seorang ibu bisa tumbuh dari hati yang tulus. Tetangga-tetangganya menyarankan Lastri untuk mengadopsi seorang gadis kecil yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Gadis itu bernama Rina, berusia 8 tahun, polos dan pendiam. Meski awalnya ragu, Lastri memutuskan untuk mencoba mendekati Rina. Ia yakin gadis itu bisa menjadi penyemangat hidupnya. Pertemuan pertama mereka terjadi di rumah seorang tetangga. Rina tampak begitu pemalu, hanya menunduk dan jarang bicara. Lastri mencoba mengajak ngobrol, namun tak mendapat banyak respons. Meski begitu, ia tak menyerah. Ada sesuatu pada diri Rina yang membuat hatinya tergerak, seolah melihat bayangan dirinya yang kesepian di masa kecil. Setelah beberapa minggu, perlahan Rina mulai membuka diri. Ia mulai tersenyum ketika Lastri datang berkunjung dan bahkan memegang tangan wanita itu tanpa rasa takut. Momen-momen kecil itu menghangatkan hati Lastri, memberinya harapan baru yang dulu sempat pudar. Akhirnya, Lastri mengajukan diri untuk merawat Rina dan resmi menjadi ibu angkat gadis kecil itu. Lastri mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Rina. Ia merawat, mengajar, dan mendidik gadis itu dengan penuh cinta. Setiap malam, ia mendongeng sebelum tidur, berharap bisa memberikan kenyamanan yang selama ini dirindukan Rina. Dalam hati, Lastri merasa kehidupannya mulai berwarna kembali. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Rina tumbuh menjadi gadis yang ceria dan cerdas. Lastri merasa hidupnya lengkap meski hanya tinggal berdua. Tidak ada lagi rasa sepi yang menghantui. Kini ia memiliki seseorang yang bisa ia panggil anak, dan itu memberinya alasan untuk tetap bertahan dalam segala keterbatasan hidup. Meski demikian, ada kalanya Lastri dihantui kekhawatiran. Ia tahu bahwa suatu saat Rina akan tumbuh dewasa dan menjalani kehidupannya sendiri. Rasa takut akan kehilangan kembali menyelinap di pikirannya. Namun, ia mengusir kekhawatiran itu jauh-jauh. Baginya, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik untuk Rina selama mereka masih bersama. Harapan Lastri sederhana, ia hanya ingin menjadi seorang ibu yang bisa menjadi sandaran di hari tua. Tidak ada ambisi besar, tidak ada keinginan lebih selain hidup tenang bersama Rina. Setiap malam, ia berdoa agar anak angkatnya itu tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tetap setia mendampinginya di masa-masa mendatang. Tanpa ia sadari, jalan hidup memiliki cara sendiri untuk menguji ketulusan hati seorang ibu. Lastri tidak pernah membayangkan bahwa kelak cinta dan pengorbanannya akan diuji oleh kenyataan pahit yang akan ia hadapi. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan kecil yang baru saja ia temukan. Tahun demi tahun berlalu, Rina tumbuh menjadi gadis dewasa yang menawan. Lastri bangga melihat anak angkatnya berkembang menjadi wanita mandiri dan penuh percaya diri. Ia yakin, Rina adalah bukti dari ketulusan cinta seorang ibu yang tak mengenal batas. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kecemasan ketika seorang pria bernama Dimas datang melamar anak gadisnya. Dimas tampak sempurna di mata Lastri. Ia sopan, santun, dan pekerja keras. Dengan latar belakang keluarga sederhana, ia memiliki mimpi besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama Rina. Meski hati Lastri diliputi keraguan, senyum bahagia di wajah Rina membuatnya yakin bahwa keputusan menikahkan putrinya adalah langkah yang tepat. Pernikahan itu digelar sederhana namun penuh kebahagiaan.
Lastri merasa lega melihat Rina tersenyum bahagia di samping pria yang ia cintai. Namun, siapa sangka, kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara. Tak lama setelah menikah, sifat asli Dimas mulai terlihat. Ia menjadi kasar, keras kepala, dan cepat marah. Lastri sering melihat Rina menahan tangis setiap kali pulang berkunjung. Meski begitu, Rina tak pernah mengeluh secara langsung. Ketika Lastri bertanya, Rina hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Lastri tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hati seorang ibu selalu bisa merasakan luka yang disembunyikan oleh anaknya. Puncaknya terjadi ketika Dimas mulai mencampuri urusan rumah peninggalan suami Lastri. Ia menuntut agar rumah itu dijual dan uangnya digunakan untuk modal usaha. Lastri tentu menolak. Rumah itu adalah kenangan terakhir dari almarhum suaminya, tempat ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bersama kenangan indah dan pahit. Penolakan itu membuat Dimas murka. Suatu malam, pertengkaran hebat tak terhindarkan. Dimas, dengan penuh emosi, mengusir Lastri dari rumahnya sendiri. "Ini bukan rumahmu lagi, kau hanya beban bagi kami," bentaknya tanpa ampun. Rina hanya berdiri di sudut ruangan, menangis tanpa berani membela ibunya. Hatinya terbelah antara cinta pada suaminya dan bakti kepada ibunya. Lastri merasa dunianya runtuh. Tidak pernah ia membayangkan akan terusir dari rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Namun, lebih dari itu, hatinya hancur melihat anak yang ia rawat dengan penuh cinta memilih diam di saat ia paling membutuhkan perlindungan. Tidak ada luka yang lebih pedih bagi seorang ibu selain dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dengan langkah gontai, Lastri meninggalkan rumah itu hanya membawa pakaian seadanya. Angin malam yang dingin menyelimuti tubuhnya yang rapuh. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapaki jalan penuh duri. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Meski hatinya penuh luka, ia tidak marah. Hanya ada rasa pilu yang menyesakkan dada. Lastri berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawa pergi sejauh mungkin dari tempat yang telah mencampakkannya. Hanya doa yang terucap dalam hatinya, memohon kekuatan untuk terus bertahan. Setelah berjam-jam berjalan, ia menemukan sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Gubuk itu tampak reot dan sepi, namun bagi Lastri, itu lebih dari cukup. Setidaknya ia menemukan tempat untuk berlindung dari dinginnya malam dan hatinya yang beku. Di dalam gubuk itu, Lastri duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat sambil menatap kosong ke depan. Hatinya berbisik, apakah ini akhir dari segalanya? Namun, di balik kepedihan itu, terselip harapan kecil. Lastri tahu bahwa hidup akan terus berjalan, dan ia harus bertahan demi dirinya sendiri. Meski telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki satu hal yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, keberanian untuk memulai kembali. Malam itu sunyi, hanya suara serangga malam yang menemani langkah gontai Lastri di jalan setapak yang dingin dan gelap. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih penat. Setiap kenangan bersama Rina kembali terlintas, mengiris hatinya yang sudah penuh luka. Ia teringat saat pertama kali memeluk Rina, saat gadis itu tertidur di pangkuannya sambil mendengar dongeng sebelum tidur. Ia tak pernah menyangka bahwa cinta yang ia beri dengan tulus akan berakhir dengan pengkhianatan yang begitu pahit. Lastri menunduk dalam, menahan air mata yang terus membanjiri pipinya. Setiap tetesnya seolah membawa beban yang ia pendam selama ini. Namun, langkahnya tak berhenti. Meski hatinya hancur berkeping-keping, ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya untuk terus melangkah. Entah kemana tujuannya, yang ia tahu, ia harus menjauh dari tempat di mana dirinya tak lagi dihargai. Sesampainya di sebuah persimpangan, Lastri berdiri sejenak. Di kiri, jalan setapak mengarah ke desa yang masih diterangi beberapa lampu rumah penduduk. Di kanan, jalan itu menghilang di antara gelapnya pepohonan yang lebat. Hati kecilnya berbisik untuk memilih jalan menuju desa, tetapi langkah kakinya justru bergerak ke arah yang berlawanan. Ia merasa tak lagi pantas berada di antara orang-orang yang mengenalnya. Baginya,
Rasa malu dan sakit hati terlalu berat untuk ditanggung di depan mereka yang dulu sering memuji kehidupannya yang sederhana namun bahagia. Hutan di hadapannya tampak menyeramkan. Angin malam yang menusuk membuat tubuhnya menggigil. Namun, Lastri terus melangkah. Setiap langkahnya diiringi suara ranting kering yang patah di bawah kakinya. Ia tidak peduli, bahkan ketika duri-duri kecil menancap di telapak kakinya yang tak lagi beralas. Baginya, rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan luka batin yang ia rasakan. Di kejauhan, sebuah cahaya samar mulai terlihat di antara gelapnya malam. Dengan napas tersengal dan tubuh yang hampir roboh, Lastri mendekat. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil yang tampak tua dan reyot. Gubuk itu seperti telah lama ditinggalkan, namun bagi Lastri, itu adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat sejenak dari rasa lelah yang terus menghimpit. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membuka pintu gubuk yang sudah rapuh. Udara lembab menyambutnya, tetapi ia tidak peduli. Di sudut ruangan yang gelap, ia duduk dengan tubuh bersandar pada dinding kayu yang dingin. Perlahan, matanya terpejam, tetapi pikiran di kepalanya terus berputar tanpa henti. Ia mencoba mengerti bagaimana cinta dan pengorbanannya selama ini tak mampu menumbuhkan keberanian pada Rina untuk membelanya. Lastri menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Malam semakin larut, dingin semakin menusuk tulang, tetapi ia tetap diam. Tak ada lagi air mata yang tersisa. Hatinya telah membeku oleh rasa kecewa dan kesendirian. Meski begitu, ia tidak membenci Rina. Baginya, cinta seorang ibu adalah cinta yang tanpa syarat, tak peduli seberapa besar luka yang ia terima. Yang ia sesali hanyalah mengapa hidup seakan tak pernah memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang bertahan lama. Tiba-tiba, suara gemerisik dari luar gubuk membuat Lastri terjaga. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Ia berpikir mungkin itu hanya angin yang menggerakkan dedaunan. Namun, saat hendak kembali bersandar, suara rintihan lirih terdengar dari kejauhan. Suara itu begitu lemah, hampir tertelan oleh deru angin malam. Lastri menajamkan pendengarannya, memastikan ia tidak salah dengar. Sekali lagi, suara itu terdengar, kali ini lebih jelas. Dengan hati-hati, ia bangkit dan melangkah keluar. Suara rintihan itu berasal dari dasar jurang yang tidak jauh dari gubuk. Di tepi jurang, Lastri berdiri, menatap ke bawah dengan hati berdebar. Dalam kegelapan, samar-samar ia melihat sesosok tubuh tergeletak tak bergerak. Rasa takut menyelimuti pikirannya, tetapi ia tahu, seseorang di sana membutuhkan pertolongannya. Tanpa berpikir panjang, Lastri segera mencari cara untuk turun. Meski tubuhnya lemah, ia memaksa diri untuk bertahan. Ia tahu, selama masih bisa memberi pertolongan, hidupnya akan tetap memiliki arti. Di tengah kegelapan dan dinginnya malam, ia turun dengan hati-hati, mendekati sosok yang tergeletak di dasar jurang. Suara rintihan itu semakin jelas, menandakan bahwa orang tersebut masih hidup, meski dalam kondisi yang sangat lemah. Lastri berlutut di samping pemuda yang terbaring pingsan itu. Napasnya tersengal, namun ia bersyukur karena masih sempat menemukannya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Bertahanlah, nak. Kau tidak sendiri." Untuk pertama kalinya malam itu, hati Lastri terasa hangat. Di tengah kesendiriannya, ia menemukan seseorang yang membutuhkan dirinya. Tanpa ia sadari, langkah kakinya menuju tempat ini mungkin bukanlah kebetulan, melainkan awal dari sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya kembali. Pagi menyambut dengan embun yang menyelimuti pepohonan di sekitar gubuk. Lastri terbangun setelah semalaman merawat pemuda yang ia temukan di dasar jurang. Pemuda itu masih tak sadarkan diri, wajahnya pucat dengan beberapa luka di dahi dan lengan. Lastri mencoba menenangkan hatinya yang terus diliputi kecemasan. Ia tahu pemuda itu membutuhkan bantuan lebih, tetapi di tempat terpencil seperti ini, ia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Lastri mengambil selembar kain tua, merendamnya dalam air, lalu menempelkan kain dingin itu di dahi sang pemuda. Ia memeriksa napasnya,
memastikan masih ada tanda-tanda kehidupan. "Siapa kau, Nak?" bisiknya lirih, meski tahu tak akan ada jawaban. Hatinya bergetar membayangkan bagaimana pemuda itu bisa terjatuh ke jurang, tersesat di tengah hutan tanpa ada seorang pun yang tahu. Sinar matahari mulai masuk melalui celah-celah dinding gubuk yang reot. Lastri duduk di dekat pintu, matanya tak lepas dari sosok asing yang terbaring lemah di hadapannya. Ia teringat saat dulu merawat Rina kecil, bedanya, kali ini ia tidak tahu apa yang menanti di depan. Tidak ada rasa takut, hanya dorongan kuat untuk menyelamatkan hidup seseorang yang tampaknya telah digariskan takdir ke dalam hidupnya. Siang itu, pemuda tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu terbuka perlahan. Lastri segera mendekat, rasa lega bercampur khawatir tergambar jelas di wajahnya. "Nak, kau sudah sadar. Tenang, kau aman di sini," ucapnya lembut. Pemuda itu menatap sekeliling dengan pandangan bingung. Bibirnya bergerak seolah ingin berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. "Jangan memaksakan diri, istirahatlah dulu," lanjut Lastri sambil menuangkan air ke dalam sebuah gelas lusuh. Ia menuntun pemuda itu agar bisa minum sedikit demi sedikit. Setelah meneguk air, pemuda itu mencoba berbicara lagi. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Di mana aku?" tanyanya lemah. "Kau di sebuah gubuk di tepi hutan. Aku menemukanku di dasar jurang semalam. Apa yang terjadi padamu?" tanya Lastri penuh penasaran. Pemuda itu mengerutkan kening, berusaha mengingat sesuatu. Namun, semakin keras ia mencoba, semakin sakit kepalanya terasa. Ia menggeleng lemah. Aku tidak ingat," jawabnya dengan nada putus asa. Lastri tertegun. Ia tahu, pemuda itu pasti mengalami trauma berat yang membuat ingatannya hilang. Ia hanya bisa menepuk bahunya perlahan, memberi rasa tenang di tengah kebingungan yang melanda. "Tak apa, jangan paksa dirimu. Yang penting kau selamat," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan, meski hatinya diliputi rasa iba. Beberapa hari berlalu, dan pemuda itu mulai pulih sedikit demi sedikit. Meski belum sepenuhnya ingat siapa dirinya, ia tetap membantu Lastri dengan apa yang ia bisa. Mereka berdua menjalani hari-hari dalam kesederhanaan di gubuk kecil itu, saling berbagi cerita dan canda ringan yang perlahan mengusir rasa sepi yang selama ini menyelimuti hidup Lastri. Namun, di tengah kebersamaan itu, Lastri tak bisa menghilangkan rasa cemas. Ia tahu pemuda ini memiliki masa lalu yang harus ia temukan. Ada keluarga di luar sana yang mungkin sedang mencarinya, orang-orang yang merindukan kepulangannya. Tetapi di sisi lain, ada perasaan egois yang perlahan muncul dalam diri Lastri. Ia merasa tak ingin kehilangan satu-satunya teman di sisa hidupnya yang sepi ini. Malam itu, saat mereka duduk di depan api unggun kecil yang Lastri nyalakan di luar gubuk, pemuda itu menatap langit penuh bintang. Aku merasa, aku berasal dari suatu tempat yang jauh. Tapi entah kenapa, aku merasa nyaman di sini. Seperti rumah, ucapnya pelan. Lastri menoleh, menatap wajahnya yang penuh tanda tanya. Ia tahu, ada sesuatu yang akan berubah ketika pemuda itu menemukan kembali jati dirinya. Dalam diam, Lastri memanjatkan doa. Ia memohon kekuatan agar mampu melewati semua ini. Pemuda itu adalah harapan barunya, seseorang yang hadir di saat ia merasa tidak lagi berarti. Namun, ia sadar, harapan itu bisa sewaktu-waktu pergi meninggalkannya, seperti semua yang pernah ia cintai sebelumnya. "Kalaupun suatu saat kau ingat segalanya dan harus pergi, jangan lupakan tempat ini, Nak. Jangan lupakan aku," bisik Lastri dalam hati, berusaha menerima kenyataan bahwa setiap pertemuan selalu menyimpan kemungkinan perpisahan di ujungnya. Waktu terus berlalu, dan pemuda itu semakin pulih. Namun, ingatannya tetap tertutup rapat seolah terhalang oleh dinding yang tak bisa ia tembus. Setiap kali ia mencoba mengingat masa lalunya, hanya rasa sakit di kepala yang ia rasakan. Lastri tak pernah memaksa. Baginya, kehadiran pemuda itu sudah cukup membawa warna baru dalam hidupnya yang sepi. Suatu pagi,
Ketika mentari baru saja terbit dan kabut tipis masih menyelimuti hutan, Lastri mengajak pemuda itu berjalan-jalan di sekitar gubuk. "Kau butuh udara segar. Siapa tahu alam bisa membantumu mengingat," ujar Lastri sambil tersenyum lembut. Pemuda itu mengangguk setuju. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, diapit oleh pohon-pohon tinggi yang menjulang. Selama perjalanan, pemuda itu memperhatikan setiap detail di sekitarnya, seolah mencari sesuatu yang familiar. Namun, tak ada satupun yang memicu ingatannya. "Aku merasa ada sesuatu yang hilang, Bu," ujarnya tiba-tiba. Suaranya terdengar putus asa, membuat Lastri menoleh dengan iba. "Kau tidak sendirian, Nak. Apapun yang kau cari, aku akan menemanimu," jawabnya dengan suara penuh ketulusan. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti ketika pemuda itu melihat sebuah pohon tua dengan ukiran aneh di batangnya. Ukiran itu berbentuk simbol yang entah kenapa terasa sangat akrab baginya. Ia mendekat, menyentuh ukiran itu dengan tangan bergetar. Aku pernah melihat ini sebelumnya," gumamnya pelan. Lastri menatapnya penuh harap, tetapi ia memilih untuk diam, memberi pemuda itu ruang untuk mengingat. "Entah kenapa, aku merasa pohon ini penting," lanjut pemuda itu. Lastri hanya bisa mengangguk, mencoba memahami apa yang tengah dirasakan anak muda di hadapannya. "Mungkin ini petunjuk pertama," ujar Lastri, mencoba membesarkan hatinya. "Kita bisa kembali ke sini lagi esok hari, mungkin ada lebih banyak yang bisa kau ingat." Pemuda itu hanya tersenyum tipis, meski matanya masih dipenuhi kebingungan. Hari-hari berikutnya, pemuda itu sering duduk di dekat pohon tua itu. Ia seolah berharap bisa menguak tabir misteri di balik kenangan samar yang terus mengganggu pikirannya. Lastri selalu menemaninya dari kejauhan, memberikan dukungan tanpa banyak bertanya. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasa takut. Jika pemuda itu mengingat segalanya, akankah ia pergi meninggalkannya? Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Lastri terjaga dari tidurnya karena mendengar suara gemerisik dari luar gubuk. Ia membuka pintu dan melihat pemuda itu berdiri di bawah hujan, menatap langit dengan wajah penuh kesedihan. "Masuklah, Nak. Kau bisa sakit kalau seperti ini," serunya dengan nada khawatir. Pemuda itu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Bu, kenapa aku merasa seolah aku kehilangan sesuatu yang sangat penting? Mengapa aku merasa begitu kosong?" tanyanya dengan suara bergetar. Lastri mendekat, memegang kedua bahu pemuda itu dengan lembut. "Kau tidak kehilangan apapun. Selama kau masih hidup, masih ada harapan untuk menemukan segalanya kembali. Jangan takut, aku di sini bersamamu," ucapnya dengan tulus. Pemuda itu menunduk, membiarkan air matanya bercampur dengan tetes hujan. Entah kenapa, kata-kata Lastri membuat hatinya terasa lebih tenang. Setelah malam yang panjang itu, pemuda tersebut mulai menunjukkan semangat baru. Ia membantu Lastri membersihkan gubuk, mengumpulkan kayu bakar, dan menyiapkan makanan. Kebersamaan mereka menciptakan ikatan yang kuat, seolah-olah takdir memang sengaja mempertemukan mereka. Namun, di balik semua itu, Lastri sadar bahwa kebahagiaan ini mungkin tak akan bertahan selamanya. Suatu sore, ketika mereka tengah duduk di depan gubuk menikmati matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan, pemuda itu berbicara dengan nada serius. "Bu, jika suatu hari aku menemukan siapa diriku, apakah kau akan mengizinkanku pergi?" Pertanyaan itu menusuk hati Lastri. Ia terdiam sejenak, mencoba menahan air matanya. "Tentu saja, Nak. Aku ingin kau menemukan hidupmu kembali. Tapi, satu hal yang harus kau ingat, apapun yang terjadi, kau selalu punya rumah di sini." Pemuda itu menunduk, merasa bersalah telah menanyakan hal itu. Ia tahu Lastri sudah menganggapnya seperti anak sendiri, tetapi ia juga sadar, masa lalunya adalah kunci untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. "Terima kasih, Bu. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu," ucapnya tulus. Langit mulai gelap, dan bintang-bintang perlahan bermunculan. Dalam diam, mereka berdua menikmati suasana malam yang tenang. Namun, jauh di dalam hati Lastri,
ada kecemasan yang terus mengintai. Ia tahu, cepat atau lambat, pemuda itu akan pergi meninggalkannya. Dan saat hari itu tiba, ia hanya bisa berharap ia cukup kuat untuk melepasnya dengan lapang dada. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beban yang perlahan menggelayuti hati Lastri dan pemuda itu. Mereka telah terbiasa menjalani hari-hari bersama, meski bayang-bayang masa lalu pemuda itu terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Lastri tetap memberi dukungan penuh, namun hatinya semakin dirundung kekhawatiran. Ia tahu, ingatan pemuda itu bisa kembali kapan saja, dan saat itu tiba, semuanya akan berubah. Menjelang siang, pemuda tersebut memutuskan untuk kembali ke pohon tua yang pernah memberinya firasat aneh. Lastri mengikutinya dari belakang, membawa sebotol air dan kain untuk berjaga-jaga jika pemuda itu merasa lelah. Saat mereka tiba di dekat pohon, pemuda itu menatap ukiran di batangnya dengan tatapan kosong. Aku merasa ada sesuatu di balik ini, Bu. Aku tidak tahu apa, tapi hatiku terus mendorongku untuk mencari lebih jauh, ucapnya lirih. Lastri mengangguk pelan. Ikuti kata hatimu, nak. Mungkin ini petunjuk yang kau tunggu, jawabnya lembut. Pemuda itu mulai menyentuh batang pohon dan perlahan mengelilinginya, berharap menemukan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba, matanya tertuju pada akar besar yang mencuat di sisi pohon. Ada sesuatu yang tersembunyi di antara celah akar itu, sebuah benda kecil berkilauan yang terjebak di sana. Dengan hati-hati, pemuda itu menarik benda tersebut. Saat ia menggenggamnya, tubuhnya gemetar hebat. Itu adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bintang. Matanya membelalak, dan ia terdiam sesaat seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. Kalung ini, aku pernah memilikinya, bisiknya, suara gemetar penuh emosi. Lastri menatapnya dengan rasa cemas. Kau ingat sesuatu? Tanyanya hati-hati. Pemuda itu mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku ingat seorang wanita, dia memberiku kalung ini. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia sangat penting dalam hidupku, ucapnya terbata-bata. Kepalanya terasa sakit, tetapi kali ini ia tak mau berhenti. Ia ingin mengingat lebih banyak. Rasa sakit di kepalanya semakin hebat, hingga membuatnya terhuyung. Lastri segera menangkap tubuhnya yang hampir terjatuh. Cukup, nak, jangan paksakan dirimu, ucapnya dengan suara penuh kepanikan. Namun, pemuda itu hanya menggeleng. Tidak, Bu, aku harus tahu siapa aku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Lastri memeluk pemuda itu erat, berusaha menenangkan guncangan yang dirasakannya. Tenang, nak, kau tak sendiri. Aku akan selalu di sini bersamamu, bisiknya penuh kasih. Meski hatinya teriris, ia sadar bahwa saat ini pemuda itu sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa takutnya sendiri, perjuangan untuk menemukan jati diri yang hilang. Setelah beberapa saat, rasa sakit itu mereda. Pemuda itu mengatur napasnya perlahan, kemudian menatap Lastri dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Maafkan aku, Bu, aku membuatmu khawatir, ujarnya dengan suara lemah. Lastri hanya tersenyum tipis, menahan air matanya yang hampir jatuh. Tak apa, nak, yang penting kau selamat. Malam harinya, pemuda itu duduk di depan api unggun dengan kalung yang ia temukan tergenggam erat di tangannya. Lastri duduk di sampingnya, menatap nyala api yang sesekali berderak. Kalung itu mungkin kunci untuk membuka ingatanmu. Tapi ingatlah, nak, apapun yang terjadi nanti, kau tak sendirian. Aku akan selalu menjadi ibumu, meski kau menemukan keluargamu yang sebenarnya, ucap Lastri dengan suara bergetar. Pemuda itu terdiam lama sebelum akhirnya menoleh dan menggenggam tangan Lastri. Bu, kau telah memberiku lebih dari yang bisa kubayangkan. Kau menyelamatkanku, merawatku, dan memberiku tempat yang kurasa sebagai rumah. Aku tak akan pernah melupakan semua itu, apapun yang terjadi. Kata-kata pemuda itu membuat air mata Lastri akhirnya jatuh. Ia tak mampu lagi menyembunyikan rasa takut akan kehilangan satu-satunya sosok yang kini menjadi alasan dirinya bertahan hidup. Dalam hati, ia berdoa agar ketika saat itu tiba,
ia memiliki kekuatan untuk merelakan pemuda itu pergi. Namun, ia tahu, cinta seorang ibu, meski bukan dari darah daging sendiri, akan selalu abadi dan tak akan pernah tergantikan. Malam semakin larut, dan hutan di sekitar mereka perlahan ditelan kegelapan. Di bawah langit penuh bintang, keduanya duduk dalam diam, meresapi kehangatan terakhir sebelum badai besar yang mungkin akan datang mengguncang hidup mereka kembali. Pagi itu begitu sunyi. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Lastri sibuk menyiapkan sarapan sederhana, sementara pemuda itu duduk di dekat pintu, memainkan kalung yang ia temukan. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan yang mendalam. Ada rasa takut akan apa yang mungkin ia temukan, tetapi juga ada dorongan kuat untuk menguak kebenaran. "Bu, aku ingin kembali ke tempat aku jatuh," ujarnya tiba-tiba. Lastri menghentikan pekerjaannya dan menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Kau yakin jurang itu berbahaya? Bagaimana kalau sesuatu terjadi lagi padamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pemuda itu tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati wanita yang telah merawatnya. "Aku harus mencoba, Bu. Aku merasa jawabannya ada di sana." Dengan berat hati, Lastri mengangguk. Ia tahu tidak ada gunanya melarang, sebab pemuda itu telah memutuskan untuk menghadapi masa lalunya, apapun risikonya. Setelah menyelesaikan sarapan, mereka bersiap-siap. Lastri membawa beberapa perbekalan, sementara pemuda itu membawa tongkat kayu untuk membantunya berjalan di jalur yang terjal. Perjalanan menuju jurang itu terasa panjang. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hati Lastri diliputi rasa cemas yang tak kunjung reda. Ia terus memperhatikan pemuda itu, takut jika sesuatu yang buruk terjadi. Namun, ia tetap berjalan di sampingnya, memberikan kekuatan yang mungkin dibutuhkan pemuda itu. Setibanya di tepi jurang, pemuda itu berhenti. Ia memandangi jurang yang dalam di hadapannya, mencoba mengingat kembali saat-saat sebelum ia terjatuh. Namun, hanya rasa pusing yang datang setiap kali ia memaksakan pikirannya untuk bekerja lebih keras. "Aku ingat ada sesuatu yang terjadi di sini, Bu. Tapi, semuanya masih kabur," ujarnya dengan suara lirih. Lastri mendekat dan memegang bahunya. "Jangan terburu-buru, Nak. Ingatan itu akan datang dengan sendirinya. Kau sudah cukup jauh melangkah hari ini." Namun, pemuda itu tampak enggan menyerah. Ia memejamkan mata, mencoba membiarkan pikirannya berjalan tanpa tekanan. Tiba-tiba, sebuah kilasan ingatan muncul di benaknya. Ia melihat dirinya berjalan di antara pohon-pohon lebat bersama beberapa orang lain. Mereka tertawa dan bercanda, sebelum tiba-tiba langkahnya terhenti di tepi jurang ini. Kilasan itu berhenti di sana, meninggalkan rasa sesak di dadanya. Aku ingat sesuatu. Ada orang lain bersamaku saat itu," ucapnya terputus-putus. Lastri terkejut. "Mungkin mereka teman-temanmu. Bisa jadi mereka mencarimu sekarang," ujarnya penuh harap. Namun, pemuda itu menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku merasa mereka penting bagiku. Aku harus mencari tahu lebih lanjut." Setelah beberapa saat beristirahat, mereka memutuskan untuk kembali ke gubuk. Namun, sepanjang perjalanan, pemuda itu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ingatan yang datang perlahan membuat hatinya semakin gelisah. Ada rasa takut jika yang ia temukan nanti justru akan membuatnya kehilangan tempat yang kini sudah ia anggap rumah, gubuk kecil itu dan sosok Lastri yang sudah seperti ibunya sendiri. Malam harinya, Lastri duduk di depan perapian sambil memandangi api yang berkobar lembut. Pemuda itu duduk di seberangnya, diam seribu bahasa. Malam itu terasa begitu panjang. Nyala api di perapian seolah ikut resah, bergoyang tak menentu seiring hembusan angin dari luar. Lastri hanya bisa memandangi pemuda yang duduk diam di seberang perapian. Wajahnya menyiratkan pergolakan batin yang begitu dalam. Sejak mereka kembali dari jurang tadi siang, pemuda itu hampir tidak berbicara, hanya tenggelam dalam pikirannya. "Kalau kau merasa lelah, kau bisa beristirahat,"
"Nak," ucap Lastri lembut, mencoba memecah keheningan. Namun pemuda itu tetap menatap api, seolah tengah mencari jawaban dari sesuatu yang tak terlihat. "Bu, bagaimana jika aku mengingat sesuatu yang membuatku harus pergi? Aku takut meninggalkanmu sendiri di sini," ujarnya akhirnya dengan suara yang penuh kegelisahan. Perkataan pemuda itu membuat dada Lastri terasa sesak. Ia sudah menduga bahwa hari itu akan tiba, tetapi mendengarnya langsung tetap saja membuat hatinya bergetar. "Nak, apapun yang kau temukan nanti, ingatlah bahwa hidupmu adalah milikmu. Kau berhak menemukan siapa dirimu dan kemana kau harus melangkah." "Aku akan baik-baik saja," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan, meski di dalam hatinya ia ingin menangis. Pemuda itu terdiam, memikirkan kata-kata Lastri. Ia tahu wanita itu tulus, tetapi rasa bersalah menguasai hatinya. Lastri telah memberinya kehidupan baru, dan kini ia merasa seolah akan mengkhianati wanita yang telah merawatnya dengan sepenuh hati. "Aku tak ingin kehilanganmu, Bu. Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup." Lastri akhirnya mendekat, duduk di samping pemuda itu. Ia menggenggam tangan pemuda tersebut dengan erat. "Kau tak akan pernah kehilangan aku, Nak. Meski kau pergi jauh sekalipun, aku akan tetap ada di sini, mendoakanmu." Seorang ibu tidak akan pernah benar-benar pergi dari hati anaknya, meski mereka terpisah jarak dan waktu. Kata-kata itu sejenak membuat suasana menjadi lebih hangat. Pemuda itu tersenyum tipis, meski rasa berat di hatinya belum sepenuhnya sirna. Mereka duduk dalam diam, menikmati hangatnya api unggun yang mulai meredup. Namun, jauh di dalam hati Lastri, rasa takut akan kehilangan terus menghantui. Ia sadar, pemuda itu pasti akan segera menemukan jalan pulangnya, dan ia hanya bisa berharap saat itu tiba, ia cukup kuat untuk melepasnya. Keesokan paginya, saat sinar mentari menyusup di antara celah-celah dedaunan, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Lastri terkejut, jarang ada kendaraan yang melewati daerah itu. Ia segera keluar dari gubuk, diikuti oleh pemuda tersebut. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan setapak. Seorang pria parubaya dan beberapa orang turun dari mobil, wajah mereka tampak panik dan cemas. Pemuda itu merasakan debar jantungnya semakin cepat. Ia tidak mengenali wajah-wajah itu, tetapi entah kenapa ada perasaan familiar yang tiba-tiba muncul. Pria parubaya itu melangkah mendekat, menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau benar-benar di sini. Kami mencarimu selama berbulan-bulan," serunya dengan suara yang bergetar. Pemuda itu terdiam, matanya memandang pria itu lekat-lekat. Kilasan ingatan kembali muncul, sosok pria itu pernah ada di masa lalunya. Ia mencoba mengingat lebih keras, hingga tiba-tiba rasa sakit di kepalanya muncul lagi. Ia terhuyung, hampir terjatuh, tetapi Lastri segera menangkapnya. "Nak, tenang, jangan paksakan dirimu," bisik Lastri, penuh kekhawatiran. Pria parubaya itu mendekat, mencoba membantu. "Aku ayahmu, Arga. Kau menghilang saat mendaki bersama teman-temanmu. Kami tidak pernah berhenti mencarimu," ujarnya dengan nada penuh harap. Mendengar itu, pemuda tersebut terdiam lama. Perlahan, potongan-potongan ingatan mulai tersambung, nama itu, wajah pria itu, dan kenangan bersama keluarganya perlahan kembali. "Ayah," gumamnya lirih, seolah tak percaya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk pria itu erat, sementara Lastri berdiri di belakang mereka, mencoba menahan air matanya sendiri. Kebahagiaan bercampur kesedihan memenuhi hatinya. Pemuda yang telah ia anggap seperti anak sendiri akhirnya menemukan keluarganya, tetapi ia tahu ini berarti perpisahan semakin dekat. Setelah beberapa saat, pemuda itu melepaskan pelukannya dan menoleh ke arah Lastri. "Bu, aku ingat semuanya. Tapi aku tak akan pernah melupakanmu. Kau tetap ibuku, meski aku harus pergi," ucapnya dengan suara penuh emosi. Lastri tersenyum lembut, meski air mata mulai mengalir dari matanya. "Kau telah menemukan tempatmu, Nak. Itu yang terpenting. Jangan khawatirkan aku."
Kau akan selalu menjadi anakku. Perpisahan itu terasa begitu berat. Pemuda tersebut berjanji akan kembali, tetapi Lastri sadar, hidup akan terus berjalan, dan ia harus merelakan apa yang telah ia jaga selama ini. Dengan hati yang berat, ia melambaikan tangan saat mobil itu pergi, membawa pemuda yang kini telah menemukan dirinya kembali. Hanya doa yang tersisa, berharap pemuda itu selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan dimanapun ia berada. Hari-hari setelah kepergian pemuda itu terasa sunyi. Lastri kembali menjalani hidupnya di gubuk kecil di tepi hutan, ditemani suara angin dan gemerisik dedaunan. Meski wajahnya terlihat tenang, hatinya diliputi rasa rindu yang tak kunjung reda. Setiap sudut gubuk mengingatkannya pada pemuda yang telah ia anggap sebagai anak. Setiap pagi, ia berharap mendengar suara langkah pemuda itu di halaman, namun yang terdengar hanya nyanyian burung-burung dari kejauhan. Lastri mencoba mengisi kekosongan dengan kegiatan sehari-hari, seperti merawat kebun kecil di samping gubuk dan menyiapkan kayu bakar untuk malam yang dingin. Namun, tak ada yang benar-benar bisa menghapus bayangan sosok pemuda itu dari pikirannya. Rasa sepi semakin menusuk ketika malam tiba, saat ia duduk sendiri di depan perapian yang nyalanya tak lagi terasa sehangat dulu. Pada suatu sore, saat Lastri tengah menyapu halaman, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria tak dikenal. Pria itu mengenakan setelan rapi, berbeda dengan penduduk desa sekitar. Wajahnya menunjukkan keraguan, seolah mencari seseorang. "Permisi, apakah benar ini rumah Bu Lastri?" tanyanya sopan. Lastri mengangguk, merasa heran dengan kedatangan tamu asing itu. "Iya, saya Lastri. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. "Saya datang atas permintaan Arga, putra Anda. Dia menitipkan ini untuk disampaikan kepada Anda." Mendengar nama itu, hati Lastri langsung berdebar kencang. Ia menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar. Pria itu pamit pergi setelah menyampaikan pesan, meninggalkan Lastri yang masih terdiam di depan pintu. Dengan perlahan, ia membuka amplop dan menemukan sepucuk surat serta sebuah foto. Mata Lastri langsung berkaca-kaca saat melihat foto tersebut. Pemuda itu tersenyum di samping pria parubaya yang mengaku sebagai ayahnya. Dengan penuh rasa haru, Lastri mulai membaca surat itu. Tulisan tangan pemuda tersebut terlihat rapi, namun ia bisa merasakan emosi yang tersirat di setiap kalimat. "Bu, aku sudah kembali ke kota dan menemukan keluargaku. Tapi, di sini aku merasa ada sesuatu yang kurang. Setiap hari aku merindukan kebersamaan kita di gubuk kecil itu. Aku merindukan senyum hangatmu dan semua cerita yang selalu kau bagikan saat malam tiba. Kau adalah ibu bagiku, dan tidak ada yang bisa menggantikanmu." Lastri menahan tangisnya, terus membaca hingga akhir surat. "Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku sedang mempersiapkan sesuatu agar kita bisa bertemu lagi. Mohon tunggu aku, Bu. Aku akan kembali menjemputmu. Tetaplah sehat dan bahagia. Aku mencintaimu." Air mata Lastri akhirnya tumpah. Surat itu seolah menghapus sebagian rasa sepi yang selama ini menguasai hatinya. Ia merasa bahwa, meski pemuda itu jauh, ikatan di antara mereka tak akan pernah terputus. Harapan kembali tumbuh di dalam dirinya, memberi kekuatan untuk terus menjalani hari-harinya. Beberapa bulan berlalu, hingga pada suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan gubuk kecil itu. Lastri yang sedang menyiangi kebun terkejut melihat siapa yang keluar dari mobil tersebut. Pemuda itu, dengan senyum yang selama ini dirindukannya. Ia berlari kecil menghampiri Lastri, lalu memeluknya erat. "Bu, aku kembali. Dan kali ini aku akan membawamu bersamaku," ucapnya dengan suara bergetar. Lastri tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk pemuda itu semakin erat, membiarkan air matanya jatuh sebagai tanda kebahagiaan. Pemuda itu menepati janjinya. Ia kembali, bukan hanya sebagai seorang anak yang pernah hilang, tetapi sebagai seseorang yang akan menjaga dan menemani Lastri di sisa hidupnya. Hari itu, Lastri meninggalkan gubuk kecilnya,
membawa serta kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di samping pemuda itu, ia memulai hidup baru di kota, dengan hati yang penuh cinta dan harapan. Kini, ia bukan lagi seorang ibu sebatang kara, melainkan seorang ibu yang telah menemukan keluarga sejati, keluarga yang tak ditentukan oleh darah, tetapi oleh kasih sayang dan ketulusan hati. Dan di bawah langit yang cerah, perjalanan baru mereka pun dimulai.